kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Selamat pagi Ibu Umar. Selamat pagi Bu Umar. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara bersama saya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, kita akan membahas tentang sebuah kasus. Saya bacakan kembali kasusnya Ibu. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana? Kalau menurut Ibu, seandainya Ibu yang menjadi rekan kerja dari Ibu Tati, melihat situasi seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Pertama mungkin karena dekat sekali suara anak itu menangis, tentulah kita kemanusiaan ingin tahu ada apa sih gerangan, kok bisa anak siswa kita itu, sekalipun saya bukan wali kelasnya, tentulah juga anak itu adalah anak didik saya. Tentulah yang saya lakukan pertama, saya dekati anak itu, saya tanya kenapa menangis, lalu anak ini saya ajak bicara baik-baik di tempat yang teduh. Karena kalau anak itu kita ajak berbicara di tempat terik matahari seperti itu, tentulah fisiknya anak-anak ini bisa sakit. Jadi besoknya itu anak ini kalau sudah sakit tuh tidak bisa berangkat ke sekolah. Terus yang kedua, melihat anak ini menangis, setelah kita tanya-tanya kenapa anak ini menangis, ternyata anak ini dihukum oleh ibu wali kelasnya atau Ibu Tati. Tentulah nanti saya selaku rekan kerjanya dalam satu instansi ini, tentu nanti akan mencari waktu luang untuk berbicara bagaimana sih trik-trik mendisiplinkan anak yang sekiranya mendisiplinkan anak itu tidak merugikan anak itu secara fisik, tetapi kita mendisiplinkan anak itu dengan cara mengarah mendidik. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap saya kepada Ibu Tati yang menghukum siswa ini seperti itu, tentulah kita selaku teman satu instansi ada haklah untuk saling menasehati sesama pendidik. Bagaimana sih caranya mendisiplinkan anak itu supaya anak itu tidak sampai hukuman secara fisik. Karena kalau menurut saya kalau hukuman secara fisik itu adalah melanggar aturan lah yang sudah ditetapkan. Karena ada sekarang ini kan adanya undang-undang anak ya.
Itu harus perlu juga diperhatikan oleh seorang pendidik. Nanti kita ambil waktu yang luang bersama Bu Tati ini untuk berbicara, menasehati lah. Karena kalau hukuman seperti itu saya tidak sependapat sama Bu Tati, karena nanti akan ada akibatnya kepada ranah hukum ya, karena dengan perbuatan seperti itu kan itu bisa melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Jadi bagaimana kalau Bu Tati itu menghukum dengan cara lebih mendidik agar anak ini hak-haknya itu terpenuhi. Itu mungkin sementara menurut saya seperti itu dalam menghadapi anak yang melanggar atau ya yang melanggar aturan atau kurang disiplin dalam hal mengerjakan tugas. Jadi di sini ibu merasa bahwa ibu punya hak untuk terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Ibu Tati selaku wali kelasnya. Kalau menurut saya ada hak kita, karena selaku satu instansi sama-sama pendidik di dalam satu sekolah itu, menurut saya ada, karena di sanalah kita perlu saling nasihat menasehati sesama pendidik, mungkin saling mengisi lah. Mungkin Bu Tati kurang caranya disipliner, bisa kita ngasih tahu. Mungkin Bu Tati dalam hal apa Bu Tatinya lebih baik dan lebih itu bisa memberikan kepada saya. Sharing ya. Sharing betul. Nah, jadi di sini ibu merasa bahwa ibu punya hak terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Tati dan ibu kurang sependapat. Ya, jadi ibu akan mencari waktu luang untuk berbicara bagaimana cara yang baik mendisiplinkan anak. Artinya tidak merugikan anak dan tidak merugikan sekolah ataupun orang tua yang ada di rumah, karena perlulah adanya kerjasama antara orang tua siswa, guru dan sekolah supaya kedisiplinan itu berjalan sesuai dengan visi misi sekolah tanpa melanggar hukum-hukum yang ada di Indonesia, karena hukum-hukum sudah ditetapkan ada hak anak-anak, ada juga perlindungan anak, itulah itu. Ya, jadi saya sendiri pun sependapat dengan ibu. Jadi kita tuh sebagai pendidik rasanya kurang tepat kalau kita menghukum menggunakan kekerasan. Jadi kita tuh sebagai pendidik lebih tepat rasanya kalau kita memberikan hukuman anak ke arah yang mendidik. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sesi wawancara bersama saya.